Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, tidak ada yang sia-sia. Injil hari ini menceritakan bagaimana di suatu fajar Yesus hadir di tengah-tengah muridnya. Cahaya keremangan fajar yang menerangi tidak selalu bisa membuat jelas semuanya. Juga kehadiran Yesus secara ilahi tidak dikenal oleh para murid. Para murid tahu bahwa Yesus telah mati. Karena itu,
kehadirannya tidak pernah disangka. Mereka mengenalnya setelah Yesus meminta mereka menebarkan jala dan kemudian mendapatkan ikan dalam jumlah yang amat banyak. Mujizat terjadi dan mereka mengenal Yesus. Keadaan hidup kita selalu diwarnai keberhasilan dan kegagalan, untung dan malang, punya dan tidak punya. Dalam situasi gagal, malang, dan tidak punya, kadang kita galau karena ini berhubungan dengan hidup. Saat galau, pikiran kita buntu. Karena buntu, maka kita berjuang untuk mencari. Kadang, karena galau, kita lupa memohon bantuan Tuhan. Kita lebih mengandalkan diri sendiri, dan karena itu, bila gagal, Tuhan yang kita persalahkan. Tuhan tidak adil. Saudara terkasih, pengalaman penampakan Yesus kepada para muridnya ini mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam upaya menata kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, tanpa memohon bantuan dan kerahiman Tuhan, kita mungkin sukses, tapi kita akan mengalami hidup ini tidak membahagiakan. Tetapi, bila kita tetap memohon rahmat dan pertolongan Tuhan, kita akan mengalami hidup ini sebagai suatu kesempatan yang indah. Karena kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menuntun kita dengan kehendak-Nya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, sabda dan kehendak-Mu tidak senantiasa kami pahami dengan jelas. Kehendak-Mu sering tidak kami mengerti dengan baik. Kami mohon, tuntunlah hidup kami dan terangilah kami, agar kami memahami dan hidup seturut kehendak dan sabda-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.